saya Muhammad Yusuf. Saya di sini sebagai pengurus Masjid Nurani yang bertempat di Rumah Sakit Desa Takmir Masjid Nurani. Jadi Masjid Nurani ini berdiri ataupun didirikan pada tahun 2013 ataupun dibangun mulai tahun 2013. Masjid ini mungkin memang agak berbeda sedikit dengan masjid yang lainnya. Jadi masjid ini didirikannya oleh perorangan. Beliau bernama Bapak Insinyur Haji Soeharto beserta keluarganya. Sebelum masjid ini berdiri, beliau membeli tanah ini sebelum adanya jalan baru. Jalan baru belum ada, beliau sudah membeli tanah ini. Kebetulan beliau seorang pejabat sebelumnya. Lalu ada jalan baru. Setelah akses sudah mulai lancar, terlintaslah dalam keinginan Bapak Insinyur Haji Soeharto untuk membuat suatu masjid yang ada di wilayah Kranji. Di wilayah lahan kita ada sini dari jalan raya sampai di belakang. Jadi masjid ini dengan niatan visi misi, walaupun masjid ini didirikan oleh perorangan, tapi ini adalah masjid umat. Kami tidak membeda-bedakan antara golongan A, B, C, dan D. Yang jelas masjid ini siapapun yang mau masuk dipersilahkan masuk. Siapa yang mau sholat dipersilahkan sholat, akan ini kegiatan dan yang lain-lain. Terkait tentang pergaulan yang bebas untuk anak-anak muda. Sebenarnya asal kita mau, khususnya orang tua yang paling bertanggung jawab bagi anak-anak tersebut, mungkin kita bisa mulai dari sejak dini ataupun sejak sekolah SD, SMP. Jangan sampai terlena hingga akhirnya meninggalkan suatu majelis taklim contoh gitu, Bu. Walaupun itu tidak menjamin Bu, karena nafsu orang itu masing-masing. Nah, dengan kerjasama, kalau menurut saya kerjasama antara seorang guru terus murid, kita tanamkan iman dan kita tanamkan supaya dia takut untuk bermaksiat kepada Allah. Terus orang tua support, Bu. Kadang-kadang yang paling lalai yang ketiga, Bu. Mohon maaf, kita tidak menjelek-jelekkan orang tuanya, tapi kadang-kadang yang suka lalai itu di orang tuanya. Orang tuanya kadang-kadang kurang kurang open kalau kata orang Jawanya, kurang begitu memperhatikan, bahkan menjalin silaturahimnya sama guru kadang-kadang juga kurang. Tidak hanya sekedar yang berbentuk kelihatan mata ataupun menjalin silaturahim lewat fisik. Ayolah, iman itu ada di hati, dan iman itu nggak akan pernah kelihatan seperti apa dan seberat apa dan sebesar apa. Ayo, perkara yang seperti itu kita dorong.
guru mendoakan anak yang mau belajar ataupun anak yang masih mau memperdalam ilmu agama, anak benar-benar tekun bisa diberikan ilmu, orang tua mendoakan guru dan mendoakan anak. Insya Allah Bu, dengan hal yang seperti itu ataupun dengan cara yang seperti itu, satu akan melahirkan ilmu yang bermanfaat, yang kedua guru pasti menginginkan anak tersebut menjadi anak yang berbudi pekerti baik. Dan guru setelah diamanahkan oleh orang tua, tentunya kalau masih di lokasi guru, masih di lokasi seorang ustadz ataupun seorang kiai, itu adalah tanggung jawab mutlak seorang guru. Seperti contoh di sini banyak anak-anak yang udah gede-gede juga yang barusan pada keluar, itu termasuk anak-anak yang masih ngaji di sini. Selagi masih di lokasi masjid, saya sampaikan ke orang tuanya, itu tanggung jawab saya Bu. Guru cuma pengen murid itu keikhlasan sampai di mana dan hatinya dia itu taatnya sampai di mana. Makanya kadang-kadang seorang guru itu ngetesnya waktunya sholat, coba dia connect enggak, imannya sampai di mana. Waktunya ngaji, kalau nggak diobrak-obrak kadang-kadang nggak mau berangkat ngaji. Cobalah kita tanamkan waktunya ngaji, ke masjid ataupun bagaimana. Dengan support 3, harus ada guru, terus anak juga harus benar-benar disupport oleh orang tuanya, dan anaknya juga harus mempunyai kemauan untuk mencari ataupun memperdalam ilmu agama. Disitulah nanti guru akan selalu menyampaikan cara pergaulan yang baik.